Di zaman dahulu, sebelum kapal-kapal Eropa menguasai lautan, Nusantara telah memiliki armada laut yang begitu perkasa. Kapal-kapal raksasa berlayar di antara pulau-pulau, membawa rempah-rempah, emas, dan kejayaan. Salah satu kapal terbesar yang pernah dibuat oleh bangsa kita adalah Jong. Sebuah kapal megah yang tak hanya menaklukkan lautan, tetapi juga mencatatkan namanya dalam sejarah dunia maritim. Dengan ukuran yang luar biasa besar, kapal Jong mampu membawa ratusan ton muatan, bahkan pasukan perang. Kapal ini tidak hanya digunakan untuk berdagang, tetapi juga untuk mempertahankan kedaulatan kerajaan-kerajaan maritim besar seperti Sriwijaya dan Majapahit. Namun, di balik kemegahannya, kapal Jong memiliki akhir yang tragis. Keberadaannya perlahan menghilang, dan kini hanya tersisa dalam catatan sejarah. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang bertanggung jawab atas kepunahannya? Dan mengapa kapal sehebat ini tidak lagi digunakan? Inilah kisah kapal Jong, kapal raksasa yang dihapus dari sejarah. Sebelum kita lanjut, pastikan kalian sudah menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, karena masih banyak kisah sejarah menarik yang akan kita bahas. Sejak abad ke-9, Nusantara telah dikenal sebagai pusat perdagangan maritim dunia. Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya mengendalikan jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Untuk memastikan dominasinya di laut, mereka membangun kapal-kapal yang besar dan kokoh. Dari sinilah kapal Jong mulai berkembang. Nama Jong berasal dari kata dalam bahasa Jawa kuno yang berarti kapal besar. Kapal ini dirancang dengan keahlian luar biasa oleh para pembuat kapal Nusantara. Berbeda dengan kapal-kapal Eropa yang menggunakan paku besi, kapal Jong dibangun dengan teknik pasak kayu yang membuatnya lebih fleksibel dan tahan terhadap gelombang besar. Lambungnya yang lebar dan dalam membuatnya mampu membawa ratusan awak kapal, pasukan, dan bertonton barang dagangan. Para penjelajah asing yang datang ke Nusantara seringkali terkejut melihat besarnya kapal ini. Catatan dari pelaut Portugis bahkan menyebutkan bahwa kapal Jong jauh lebih besar dibandingkan kapal-kapal mereka. Dengan armada Jong yang kuat, kerajaan-kerajaan Nusantara mampu mendominasi jalur perdagangan dan menjalin hubungan dengan negara-negara lain, dari Tiongkok hingga Timur Tengah. Kapal Jong bukan hanya sekadar besar, tetapi juga memiliki teknologi yang sangat maju untuk zamannya. Desainnya memungkinkan kapal ini tetap stabil di tengah gelombang tinggi, menjadikannya pilihan ideal untuk perjalanan jarak jauh. Layar-layar besar yang dipasang di beberapa tiang utama memberikan kecepatan yang luar biasa, membuat kapal ini mampu menyeberangi lautan luas. Tak hanya sebagai kapal dagang, Jong juga digunakan sebagai kapal perang. Armada Majapahit pernah menggunakan kapal ini untuk menaklukkan wilayah-wilayah di sekitarnya, termasuk dalam ekspedisi Pamalayu. Dengan daya angkut yang besar, kapal Jong bisa membawa ratusan prajurit lengkap dengan persenjataannya. Namun, seiring waktu, kapal Jong mulai kehilangan kejayaannya. Pada abad ke-16, bangsa Eropa mulai memasuki Nusantara dengan kapal perang mereka. Portugis datang dengan kapal-kapal bersenjata meriam, sesuatu yang tidak dimiliki kapal Jong. Pada tahun 1511, Malaka jatuh ke tangan Portugis, dan sejak saat itu, jalur perdagangan Nusantara mulai dikuasai oleh kapal-kapal asing. Kemudian, Belanda melalui VOC menerapkan strategi yang lebih licik. Mereka tidak hanya menguasai perdagangan, tetapi juga mengendalikan pembuatan kapal di Nusantara. Mereka melarang kerajaan-kerajaan lokal membangun kapal besar seperti Jong, karena dianggap sebagai ancaman terhadap dominasi mereka. Dengan kebijakan ini, secara perlahan kapal Jong menghilang dari lautan. Pada akhirnya, kapal Jong punah sepenuhnya. Tanpa adanya kapal besar, kerajaan-kerajaan Nusantara semakin sulit bersaing dengan bangsa Eropa. Hingga saat ini, hanya sedikit peninggalan yang tersisa. Tidak ada kapal Jong asli yang berhasil bertahan, hanya ada catatan sejarah dan sketsa yang menggambarkan kejayaannya di masa lalu.
Meski telah punah, sejarah kapal Jong masih bisa kita pelajari. Beberapa peneliti dan pembuat kapal berusaha menghidupkan kembali teknologi ini. Mungkinkah suatu hari nanti kita melihat kapal Jong kembali berlayar di lautan? Jika kalian ingin lebih banyak video tentang sejarah maritim Nusantara, jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Share video ini agar lebih banyak orang tahu tentang kejayaan kita di masa lalu. Sampai jumpa di video berikutnya.